Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Kali ini kita punya kisah nyata dari China yang bakal bikin kalian elus dada saking dramatisnya. Bayangkan seorang istri yang sudah menikah 7 tahun dan mendambakan anak akhirnya hamil. Tapi bukannya disambut bahagia, dia malah dituduh selingkuh. Dianiaya oleh kakak iparnya sendiri, bahkan sampai disuruh gugurin kandungannya. Pemicunya, suaminya ternyata divonis dokter sulit punya anak. Ini adalah cerita tentang tuduhan keji, pertaruhan rumah tangga, dan sebuah tes DNA yang hasilnya bikin semua orang melongo. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, follow, atau subscribe. Thank you. Tokoh utama kita hari ini adalah Luo Xiaojing. Beberapa waktu lalu dia dengan sukacita mengumumkan kabar kehamilannya ke seluruh keluarga suaminya. Harapannya sih semua ikut senang. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kabar bahagia itu berubah jadi mimpi buruk, tuduhan, fitnah, bahkan kekerasan fisik. Jadi gini, Luo Xiaojing dan suaminya Chongyan sama-sama pernah gagal di pernikahan sebelumnya. Makanya pernikahan kedua ini mereka sangat menghargai. Selama nikah 7 tahun mereka menjalaninya dengan penuh cinta. Sayangnya ada satu hal yang kurang, mereka belum dikaruniai anak. Masalahnya Chongyan ini punya masalah kesuburan yang cukup parah. Menurut dokter kemungkinan Luo Xiaojing hamil itu sangat kecil. Tapi mereka nggak pernah menyerah, bahkan sudah berencana mau program bayi tabung di Changsha. Nah, sebulan sebelum mereka berangkat ke Changsha, keajaiban terjadi. Luo Xiaojing positif hamil. Ini kan surprise banget ya. Dia buru-buru bawa hasil tes kehamilan ke rumah, mau kasih kabar gembira. Tapi begitu sampai rumah, bukan pelukan yang dia dapat, malah pukulan tongkat dari kakak iparnya. Gila nggak? Kakak iparnya ini menuduh Luo Xiaojing selingkuh. Logika mereka, adiknya kan divonis nggak bisa punya anak. Kok tiba-tiba istrinya bisa hamil? Mereka mengancam setiap kali ketemu Luo Xiaojing bakal dihajar. Janin di perutnya harus digugurkan. Mereka bahkan menyebarkan berita ini ke orang-orang di desa. Luo Xiaojing sangat sedih. Dia difitnah, nama baiknya dicemarkan di seluruh desa. Jadi bahan gunjangan kemanapun dia pergi. Suaminya Chongyan awalnya juga kaget campur ragu pas dengar istrinya hamil. Dia sampai periksa lagi ke dokter, dan hasil diagnosa dokter itu seolah jadi vonis mati buat Luo Xiaojing di mata keluarga iparnya. Kakak iparnya makin menjadi-jadi. Mereka yakin Luo Xiaojing hamil anak orang lain dan mau manfaatin adik mereka. Mereka nggak peduli Luo Xiaojing lagi hamil, tetap saja dipukuli. Intinya keluarga Chongyan nggak mau terima anak itu, kecuali Luo Xiaojing mau menggugurkannya atau pergi dari rumah mereka. Melihat keadaan begitu, Luo Xiaojing menangis. Dia sangat sedih. Dia sudah berjuang keras demi kehamilan ini, malah dituduh yang enggak-enggak dan mau diusir. Dia bilang kalau dia memang mau selingkuh, ngapain dia kasih tahu suaminya dan sebar kabar kehamilannya ke semua orang di desa. Lebih baik dia gugurin diam-diam. Logis kan? Akhirnya Chongyan suaminya memilih untuk percaya pada istrinya. Tapi kakak ipar dan keluarganya Chongyan ini keras kepala. Mereka tetap yakin kalau Luo Xiaojing bohong. Akhirnya mereka menantang untuk tes DNA. Kalau hasilnya anak itu memang anak Chongyan, mereka janji bakal minta maaf dan kasih kompensasi 30.000 yen. Mereka pikir Luo Xiaojing bakal takut dan menolak. Tapi di luar dugaan, Luo Xiaojing langsung setuju. Dia kasih syarat, kalau dia terbukti benar, kakak iparnya itu harus putus hubungan sama suaminya dan nggak boleh ikut campur urusan rumah tangga mereka lagi. Kakak iparnya yang super pede itu langsung mengiyakan tantangan ini. Singkat cerita, pas Luo Xiaojing hamil 4 bulan, mereka semua ramai-ramai ke rumah sakit untuk ambil sampel DNA. Hasilnya pun keluar. Dan hasil tes DNA membuktikan anak yang dikandung Luo Xiaojing adalah anaknya Chongyan. Luo Xiaojing menangis bahagia, akhirnya dia bisa membuktikan kalau dia nggak bersalah. Nggak perlu lagi mendengar guncangan tetangga. Terus bagaimana nasib kakak ipar yang tadinya paling garang itu? Begitu tahu hasilnya, kakak iparnya langsung hilang entah kemana. Jangankan minta maaf atau bayar kompensasi, batang hidungnya aja nggak kelihatan. Keluarga Luo Xiaojing jelas marah besar. Anak perempuan mereka sudah difitnah, dianiaya, yang salah malah kabur.
Chongyen suaminya akhirnya minta maaf kepada Luo Xiaoqing karena pernah meragukannya dan janji bakal percaya 100% ke depannya. Anggota keluarga Chongyen yang lain juga coba menenangkan. Mereka bilang kalau mereka semua keluarga, nggak usah diperpanjang masalahnya. Tapi Luo Xiaoqing nggak terima, dia sudah terlanjur sakit hati. Sejak hamil bukannya dirawat malah disiksa habis-habisan sama kakak iparnya. Keluarganya cerita sebelum hasil tes DNA keluar, kakak ipar itu hampir tiap hari datang ke rumah Luo Xiaoqing bikin onar. Bahkan maksa-maksa mau bawa Luo Xiaoqing ke rumah sakit untuk aborsi. Mereka takut malu kalau sampai punya keponakan yang nggak jelas asal-usulnya. Saking stresnya, Luo Xiaoqing sampai depresi dan terpaksa ngungsi ke rumah neneknya yang sudah tua demi melindungi kandungannya. 为了保这个孩子，拿命在保。他妈妈不在，就在我妈妈家里，就躲在我妈妈80多岁老人家。 Setelah hasil tes keluar dan kakak iparnya kabur, Chongyen coba menelpon kakaknya, meminta mereka tanggung jawab. Di telepon malah kakaknya ngatain Chongyen nggak punya hati. Mereka bilang kalau semua yang mereka lakukan itu demi kebaikan Chongyen. 他姐姐来过吗？没有，从来没来到过这里就好啊，来了就来。 Wartawan dan keluarga Luo Xiaoqing sampai datangnya rumah kakak iparnya, tapi dia sudah ngumpet duluan. Suaminya bilang nggak tahu istrinya kemana dan nggak mau ikut campur. Belakangan suami kakak ipar ini akhirnya kasih tahu di mana istrinya. Pas ditelepon wartawan, kakak ipar itu nolak mentah-mentah buat minta maaf. Dia bilang dia nggak pernah pukul Luo Xiaoqing, cuma marahin dikit. Menurutnya itu masalah sepele, nggak perlu minta maaf segala. Dia bahkan masih meragukan keaslian hasil tes DNA dan minta tes ulang. Bayangin, udah salah ngeyel pula. 干嘛要还他清白呢？他本人就是这样的人，他反正说什么都是骗人的，没一句真话。 Keluarga Luo Xiaoqing yang sudah habis kesabarannya akhirnya mencegat kakak ipar itu di jalan, minta pertanggungjawaban. Adu mulut pun gak terhindarkan, akhirnya mereka baku hantam lagi di jalanan. Di tengah keributan itu, Luo Xiaoqing yang lagi hamil besar sakit perut dan pingsan. Konflik baru berhenti sementara setelah itu. Meskipun akhirnya anak dalam kandungan Luo Xiaoqing selamat, tapi sampai akhir cerita kakak iparnya itu tetap gak mau minta maaf kepada Luo Xiaoqing. Keluarga Luo Xiaoqing mengatakan mereka akan menggunakan jalur hukum untuk mencari keadilan. Perjuangan panjang untuk mempunyai anak yang harusnya jadi kabar bahagia malah berubah jadi drama keluarga yang penuh air mata dan kekerasan. Bahkan hampir membahayakan nyawa si jabang bayi. Nggak kebayang gimana perasaan anak itu nanti kalau sudah besar dan tahu cerita di balik kelahirannya yang penuh konflik ini. Cerita ini menguji emosi ya guys, tentang bagaimana kesalahpahaman, tuduhan tanpa bukti, dan campur tangan keluarga yang berlebihan bisa menghancurkan kebahagiaan rumah tangga. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.